البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan kita masih di kitab Shalah, kitab yang kedua setelah kitab Thaharah, bab yang ke-9, bab salat tatawwu, bab salat sunnah. Tatawwu ini taat, menunjukkan amalan taat, bukan salat wajib. Sudah selesai tentang salat rawatib yang mengiringi salat wajib. Ya, barang siapa menjaga 12 rakaat satu hari satu malam, Allah bangunkan untuk dia itu surga. Juga sudah selesai salat malam. Ini sudah ada salat lail. Masuk di salat lail, salat witir, salat tahajud, salat tarawih. Ya itu. Salat tahajud setelah tidur. Kalau salat witir adalah ganjil, bisa sebelum tidur, setelah tidur. Salat tarawih ini salat yang ada istirahatnya ketika di bulan Ramadan. Itu. Ini semua adalah salat lail semuanya, salat malam. Ya sudah kita semua kemuliaannya, keutamaan salat malam. Yang waktunya adalah setelah salat Isya sampai sebelum adzan subuh. Ya itu. Untuk kesimpulan demikian. Berarti seorang umpamanya melakukan jamak takdim. Ya menjamak mengumpulkan maghrib dan isya. Ya berarti di waktu maghrib kan gitu. Maka dia boleh sholat malam jam 7 atau setengah 7 boleh. Ya karena dia sudah melakukan sholat isya. Ya demikian. Insyaallah ini yang rajih. Demikian juga Nabi pernah melakukan sholat malam di awal malam, pernah di tengah malam, pernah di akhir malam, dan yang afdal adalah di akhir malam. Kemudian sekarang akan dibicara tentang sholat duha. Sholat duha, ya sholat di siang hari, sholat sunnah di siang hari. Qala rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-33, dan itu hadis yang ke-363 di buku ini. Dan sebagian buku menyatakan, ya cetakan dengan nomor yang berbeda-beda. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, hadis ini sebagai Imam Muslim ya. Karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha arba'an. Beliau salat duha 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah, dan beliau menambah apa yang Allah kehendaki. 4, 8 dan sebagainya. Walaupun nanti terjadi perselisihan para ulama berapa paling banyaknya salat duha. Berarti boleh juga 4 langsung boleh. Ya, salat duha 4 langsung, 4 rakaat langsung boleh. Walaupun ulama yang biasa itu 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Di sini hadis ini dohirnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau menetapkan, ya beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat duha di siang hari 4 rakaat dan menambah sesuai apa yang Allah kehendaki. Rawi Muslim. Nah, di sini semua Imam Muslim permatan. Sebutkan oleh Imam Sunani, hadza yadullu ala syariati salat duha, ini menunjukkan disyariatkannya salat duha. Wa anna aqalluha, yang paling sedikitnya 4. Wakil rakaatan, dia mengatakan 2 rakaat. Wa hadza fi sahih, ini ada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dan itu insyaallah yang benar. Ini salat duha paling sedikit 2 rakaat. Sebagaimana dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Hadis Abu Hurairah anhu, ketika Nabi memberikan wasiat kepada Abu Hurairah untuk menjaga salat duha 2 rakaat setiap hari. Ini jelas ya bahwa Aisyah menetapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat duha, kan itu. Sebagaimana hadis tadi kita baca. Karena nanti ada hadis yang seakan-akan meniadakan, ya mengatakan, ya ini belum mengatakan tidak melakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya hadis nomor 34, walahu anha, ya lahu, ya ini ya disebutkan oleh Imam Muslim, ya dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat, sungguh beliau ditanya, beliau ditanya ini Aisyah, ya hal kana Rasulullah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, ya hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha, salat duha, apakah Nabi salat duha? Qalat, perhatikan ini, maka berkata Aisyah, la, tidak, illa an yaji'a min maghibi, ya kecuali
apabila beliau datang dari ghaibnya, dari safarnya, ya demikian. Jadi beliau tidak melakukan salat duha kecuali ketika apa? Ketika beliau pulang dari safarnya, ya demikian. Yang disebutkan oleh Imam Sunani rahimahullah taala, fa'inal awal, hadis yang pertama menunjukkan Nabi melakukan sholat, ya demikian. Sekarang yang hadis yang kedua ini seakan-akan apa? Beliau tidak sholat. Ini bagaimana? Ya, sehingga sebagian ulama mengumpulkan dua hadis ini. Jadi hadis yang pertama tadi menyebutkan Nabi melakukan kan. Hadis yang kedua ini kan seakan-akan menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha sendiri bahwa Nabi tidak melakukan sholat duha kecuali kalau beliau pulang dari bepergian kan gitu. An yaji'a min maghibihi. Ini beliau datang dari kepergiannya, dari ghaibnya. Walahu anha, demikian juga semua Imam Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha juga, ma ra'aitu Rasulullah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli qat subhata duha. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat, ya, subhata duha, ini salat sunnah duha qat sedikit pun. Ini. Wa ini la usabiha, dan sesungguhnya aku sungguh melakukan, ya, salat tersebut. Ya demikian. Maknanya wallahu alam. Ya. Sebutkan oleh Imam Sunani bagaimana di sini beliau mengatakan, ya, Aisyah mengatakan aku tidak pernah melihat Nabi melakukan salat duha sedikit pun dan aku melakukannya. Bagaimana ini? Ya, beliau mengatakan Imam Sunani fanafat ru'yataha li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam laha. Ini beliau meniadakan, beliau melihat Nabi melakukannya. Kemudian beliau mengabarkan wa akhbarat, beliau mengabarkan annaha kanat tafa'aluha, beliau melakukannya. Ka'annahu istinad ila ma balagha minal hasi 'alaiha. Seakan-akan beliau itu bersandar kepada apa yang sampai kepada beliau dari anjuran melakukannya. Jadi dikumpulkan demikian. Aisyah mengatakan aku enggak pernah melihat Nabi melakukannya, tapi aku melakukannya. Kenapa beliau melakukan? Jadi Aisyah mengatakan aku enggak pernah melihat Nabi melakukan, tapi kemudian aku melakukan. Jadi mungkin beliau bersandar kepada apa? Bersandar kepada kabar yang datang dari orang lain, Nabi menganjurkan untuk melakukan salat duha. Demikian. Sebagian mengiring kepada mana itu. Ya. Sehingga dari sini para ulama terjadi perselisihan tentang salat duha itu sendiri. Yang jelas, ya, itu jelas bahwa itu adalah sunnah. Sedangkan ucapan Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi melakukan itu, ini dan itu. Ini adalah mungkin sebatas dari ilmu beliau. Apalagi di riwayat yang lain beliau mengatakan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tersebut. Kan demikian yang tadi kita sebutkan. Sebagaimana dalam riwayat yang pertama kita baca, karena Rasulullah sholli duha arba'an, adalah Rasulullah beliau salat duha 4 rakaat itu. Sehingga sebagian ulama mengumpulkan dari hadis-hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi, bagaimana ini mengumpulkan lafaz-lafaz yang seakan-akan bertentangan satu dengan yang lain. Yang jelas kita membawa kepada hadis yang jelas, ya, menyebutkan seperti dalam hadis Sahih Muslim. Jadi kita tidak ragu bahwa itu adalah sunnah. Salat duha itu adalah sunnah. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, demikian juga Buraidah, ya, radhiyallahu anhu, dalam Musnad Ahmad, bahwa Nabi SAW boleh mengatakan, ini hadis yang kita sebutkan di, ya, Syarah Bainawi yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Hadis bahwa Nabi SAW boleh mengatakan, ala kulli sulama min ahadikum shadaqah, atas setiap persendian salah seorang kalian ada sedekahnya. Wa kullu tasbihatin shadaqah, setiap tasbih sedekah, dan setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Wa yujzi'u min dzalik, dan memenuhi itu semua, ya. Jadi setiap persendian kita ini ada apa? Ada sedekahnya ini. Dan itu bisa mencukupi rakaatan yarka'uhuma min duha, 2 rakaat yang seorang melakukannya di waktu duha. Jadi setiap persendian kita ini sebutkan sekitar 360 persendian. Ini antara tulang satu dengan tulang yang lain, ada engselnya itu persendian, itu harus kita berikan sedekah. Ya, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu bisa tercukupi dengan 2 rakaat salat duha. Berarti salat duha adalah disyariatkan kan itu. Kenapa bisa salat duha itu memenuhi
sedekah setiap persendian ini tadi disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala karena ketika kita sholat duha, semua anggota badan kita bekerja. Rukuk, berdiri, tidak mungkin kemudian kita berdiri kaki kita ada yang dia itu tidak bekerja, tidak, semuanya bekerja. Ketika rukuk, demikian juga ketika sujud, ya semuanya bekerja, sehingga semuanya bisa terpenuhi sedekahnya. Demikian juga ada yang jelas hadis Bukhari Muslim, ya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wasiat Nabi untuk kita semua. Ausani khalili, mewasiatkan kepadaku kekasihku. Bisa tulis, ini kita ya amalkan hadis ini, apalagi penuntut ilmu. Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah, seorang penghafal hadis, paling banyak hafalannya. Ya, di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa wasiatnya Nabi? Ausani khalili, kekasihku mewasiatkan kepadaku bisalas, dengan 3 perkara. Bisyam salasah ayam, puasa 3 hari. Minggu lisar, setiap bulan. Paling sedikitnya 1 bulan 3 kali. Ya, afdalnya 13, 14, 15, yakni puasa bid. 2 rakaatai duha, 2 rakaat salat duha, dijaga 2 rakaat, dijaga terus. Kemudian wala anam hatta utir, dan aku tidak tidur sampai witir. Karena belum menghafal hadis. Takutnya tidak salat malam sampai sebelum subuh, sehingga dilakukan sebelum tidur. Kan gitu. Walaupun afdalnya adalah sebelum salat subuh, sebelum adzan subuh, sepertiga malam yang terakhir. Ini jelas, ya. Ini dalil menunjukkan disyariatkan salat duha. Walaupun di situ ada pendapat para ulama, perhatikan, di situ ada beberapa pendapat tentang masalah hukum salat duha. Saya mengatakan tidak disyariatkan. Sebenarnya hadis yang tadi kita sebutkan hadis Aisyah, aku tidak pernah Nabi melihat Nabi melakukan. Ini sebagian berpendapat dengan hadis ini. Ya. Bahkan disebutkan la tusra, ya, tidak disyariatkan kecuali dengan sebab. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahkan Ibnu Qayyim berpendapat salat duha enggak boleh. Tidak disyariatkan kecuali dengan sebab. Tapi ulama ini adalah khata' pendapat beliau ini. Ibnu Qayyim ini tapi salah jelas apa yang tadi kita sebutkan. Kemudian ada pendapat bid'ah malahan, surat duha bid'ah. Kita sebutkan ini untuk kita bisa tahu pendapat kaum, kan itu. Disebutkan Ibnu Umar berpendapat itu adalah bid'ah. Ya. Wallahu alam demikian. Demikian juga Abu Bakrah berpendapat itu adalah bid'ah. Wallahu musta'an. Kemungkinan mereka ini semua tidak mendengar hadis Nabi tadi. Paham? Kemungkinan mereka semua ini tadi tidak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan mengatakan bid'ah salat duha. Padahal jelas tadi kita sebutkan hadis Bukhari Muslim. Wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Paham? Itu. Kesimpulannya adalah salat duha itu adalah sunnah, ya disyariatkan. Keutamaan adalah sangat besar. Kemudian waktu salat duha kapan? Itu adalah setelah matahari terbit, kemudian setinggi kira-kira 1 tombak rumah. Situ ada hadis dalam riwayat Sahih Muslim, dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maksur anis shalah hatta tartafi syams." Kemudian ya ringkaskan dari salat sampai ya naik matahari. Ya ini tidak salat dulu, ya kan? Tsumma shalah, kemudian salat, tsumma sholli, kemudian salatlah, fa inna shalah, maka sungguhnya salat masyhudah, disaksikan, mahdhurah, dihadiri oleh para malaikat. Ulang demikian. Hatta yastaqil dil biram, sampai bayangan itu ya biram, rom itu adalah tombak ya, sekitar matahari agak tinggi, salat duha itu. Paham? Ini waktu awal salat duha. Kemudian akhirnya sampai kapan? Ya sebelum ya adzan zuhur itu. Kemudian sebelum jarak sebelumnya juga. Ya hati-hati itu. Itu termasuk waktu yang dilarang untuk salat. Matahari di atas kepala kita. Juga mendekati itu juga ya untuk ditinggalkan. 10 menit sebelum adzan zuhur. Nah itu kira-kira wallahu a'lam. Sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka.